Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Nafis dengan NIM 212010103. Saya sendiri dari kelas D3.09A dan saya akan menjelaskan mengenai Firebase dan sensor data DHT11 sebagai tugas video untuk modul 11 bengkel IoT. Jadi langsung saya mulai, saya akan membahas dari yang namanya Firebase. Jadi apa sih itu Firebase? Firebase itu adalah platform yang dikembangkan oleh perusahaan Google, perusahaan search engine terbesar di dunia saat ini, yang menyediakan layanan untuk perangkat IoT connectivity untuk Firebase, untuk menghubungkan perangkat IoT yang dimiliki seseorang dengan database Firebase yang real time dan disimpan secara cloud yang bernama dengan Firestore. Lalu yang kedua itu ada ya, dengan Firebase, developer itu dapat melakukan sinkronisasi dari data yang ada di perangkat IoT dan aplikasi web atau mobile yang terhubung dengan Firebase. Jadi misalnya kita punya beberapa alat perangkat IoT, kita tuh bisa langsung bikin sinkronasi antara perangkat-perangkat tersebut dengan data-data yang ada di web kita atau di aplikasi yang kita punya. Lalu selanjutnya ada yang ketiga yaitu Firebase menyederhanakan pengembangan aplikasi IoT karena tidak perlu membuat dan memelihara infrastruktur server. Nah, jadi karena Firebase ini udah punya server sendiri, jadi kita sebagai developer tuh nggak usah bikin server lagi untuk menyimpan data yang ada yang digunakan untuk sinkronisasi oleh kita punya perangkat IoT itu sendiri atau Internet of Things. Selanjutnya, lalu fitur-fitur yang dimiliki Firebase di antara itu adalah autentikasi pengguna. Jadi kita ada sistem keamanan sendiri, misalnya sebagai keamanan jaringan atau misalnya sebagai keamanan akun. Jadi tidak mudah untuk dibobol oleh para penjahat atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada layanan hosting seperti tadi, ada layanan yang jadi kita tidak perlu sewa server atau sewa apapun itu karena sudah disediakan oleh si Firebase ini. Lalu ada fitur analitik di mana nanti kita bisa analisa misalnya ada gangguan apa atau ada troubleshooting apa yang bisa dilakukan pada perangkat IoT. Lalu integrasi dengan platform media-media populer seperti Google dan perangkat lain dan media lainnya. Lalu yang kedua itu adalah Firebase di mana memiliki layanan serverless function yang memungkinkan developer menjalankan kode pada server Firebase dengan respon terhadap trigger atau event yang terjadi pada aplikasi. Lalu yang ketiga itu adalah layanan remote config, di mana misalnya kita sebagai developer itu tidak usah atau tidak perlu repot-repot untuk misalnya itu kita misalnya tidak perlu repot-repot untuk mengonfigurasi tidak repot untuk memperbaharui aplikasi secara keseluruhan hanya untuk melakukan konfigurasi aplikasi. Kalau misalnya kayak update atau misalnya kayak setting-settingan gitu. Lalu yang selanjutnya itu eh, adalah sensor DHT11, di mana DHT11 itu adalah sensor suhu dan kelembapan yang umum digunakan dalam proyek IoT dan pengendalian otomatis. Seperti yang kita tahu ya, DHT11 itu sangat-sangat mudah digunakan atau misalnya sangat umum di dalam dunia IoT karena sangat mudah, dimana kita kalau dalam Arduino itu kita bisa hanya tinggal membaca input atau outputnya, input dari sensor tersebut, maaf. Lalu kalau tidak salah itu untuk sensor di atas 11 sendiri itu ada eh, range atau batas-batas pengukurannya. Misalnya dari di atas 11 itu misalnya untuk suhu itu kita dari sekitar minus 40 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius. Iya, 80 derajat Celcius dengan toleransi atau misalnya batas akurasi itu sekitar kurang lebih 2 derajat Celcius. Lalu untuk eh, kelembapan sendiri itu ada, kalau tidak salah itu dari 20 persen sampai dengan 90% dengan tingkat akurasi itu mencapai sekitar kurang lebih itu ada di angka 5%. Lalu karena sensor ini mudah digunakan dan harganya terjangkau, maka cocok untuk melakukan proyek DIY, do it yourself, dan prototype IoT kecil-kecilan. Lalu karena sensor ini sangat apa ya, sangat sensitif dengan yang namanya cahaya, bukan cahaya, seperti kelembapan atau misalnya suhu. Jadi sensor ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kelembapan, dan sirkuit elektronika yang digunakan. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal semuanya.